Selamat pagi. Wah, aku absennya agak lama nih ya. Soalnya lagi nggak di Jakarta, lagi keliling-keliling. Biasa kalau lagi traveling gitu kadang suka nggak nemu waktu atau mood atau bahkan lokasi yang energinya pas untuk bisa nyantai terus sharing ke teman-teman. Tapi aku akan coba pagi ini tanggal 19 Oktober. Ini aku ada di Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung, masih habis trip sama keluarga, keluarganya Asril, dan sekarang lagi jeda sebelum nanti tanggal 22 aku balik lagi ke Bandungnya, Bandung kotanya ya, untuk ikut workshop Human Design. Well, anyway, teman-teman, ada hal yang menarik di trip ini yang mungkin kalau aku sharing bisa menambah keyakinan buat kita semua bahwa it is safe to follow your gut or your heart kali ya, tapi gut feelings juga. Dan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita di situasi apapun. Mau lagi susah, mau lagi senang, mau lagi bingung. Dan sesungguhnya kita cuman harus ambil waktu sejenak untuk benar-benar denger ke hati atau mengenali sinyal semesta untuk kita gitu. Buat beberapa orang mendengar hati itu mungkin susah. Kadang aku juga gak segampang itu, tapi akhirnya dalam perjalanan hidupku aku belajar bagaimana mengenali sinyal-sinyal green flag atau tanda bahwa Tuhan approve gitu ya, atau setuju dengan keputusan yang aku buat, atau keputusan-keputusan yang aku buat ini selaras dengan kehendaknya. Itu adalah lewat perasaan di tubuh aku, perasaan lapang di dada aku gitu. Karena aku orangnya sangat in tune sama badan ya, terutama sinyal-sinyal di tubuh itu semakin kerasa kalau setelah aku punya anxiety disorder tuh semakin kerasa. Kalau teman-teman yang juga punya gangguan stres tinggi yang cukup berkepanjangan juga pasti kedengeran banget sinyal badannya gitu. Ketika masuk keramaian misalnya, badannya gimana, atau ketika ketemu dengan teman yang nyaman, badannya gimana. Nah, itu diperhatikan. Ini juga berguna soalnya buat ketika kita melakukan keputusan-keputusan atau ya mengambil keputusan, kalau kita intuisinya kuat dan mudah mendengar kata hati itu memang enak. Tapi kalau kita nggak terlalu bisa untuk mendengar kata hati, saranku kenali tubuh sendiri, kenali bagaimana nafas itu ketika kita ngambil keputusan, kenali dan izinkan pikiran tuh jangan maju dulu gitu ya, izinkan tubuh yang berkeputusan. Nah, balik lagi ke cerita tentang trip ini. Ini kalau suara aku rada beda, ini juga karena mikrofon yang aku bawa tuh yang kecil nih, yang kayak gini nih tuh, jadi dia mungkin bisa menangkap suara-suara dari luar. Dan kalau suara nafas aku juga kenceng ya mohon maaf ya. Ini kita minimalis aja nih soalnya lagi keliling-keliling. Jadi trip keluarga ini adalah keputusan Asril karena ponakannya yang kecil itu berulang tahun yang ke-9 kan, 15 Oktober lalu. Jadi dia tuh udah
si Asril ini udah kurang lebih ya setahun atau 2 tahun belakangan tuh bercita-cita untuk memboyong semua keluarga dia, kan dia kakak-kakaknya ada 2 ya, dia kan paling kecil, memboyong semua keluarga kakaknya itu rame-rame nginep di hotel favorit kita lah gitu ya di Bandung itu. Karena di hotel itu permainan anak dan fasilitas keluarganya memang lengkap. Dan Asril tuh juga ngebayang deh pasti si kecil ini nih happy banget diajak ke sana. Apalagi ada Flying Fox kan, Flying Fox yang bisa dinaikin dari anak kecil sampai orang dewasa tuh mah keren banget sih, happy banget ya pasti dia. Karena si yang ulang tahun ini juga tipe cewek yang physical banget, seneng aktivitas outdoor. Nah, cuman dulu itu kita bingung kan membawa semua keluarga, itu kan kita bayarin semua. Dan dulu kita ya udah membayangkan aja, memimpikan itu terjadi karena uangnya belum cukup untuk bayar semua. Kita total kemarin bersepuluh ya untuk nginep di hotel itu, dan itu kan bukan hotel yang murah juga, itu hotel bintang 5 gitu di Bandung atas, family hotel. Nah tapi tahun ini ternyata Allah kasih rezeki yang lumayan dan bisa dikabulkan. Cuman kondisinya aku sama Asril tuh sebenarnya lagi lelah banget, lagi banyak yang kita harus urus gitu dalam personal life kita. Ada kerjaan yang sebelum kita ke Bandung tuh kerjaan banyak banget teman-teman. Ini kalau kalian nanti bisa lihat the bigger picture ya, betapa semua kejadian itu sudah sangat diatur dengan sempurna oleh Allah gitu ya, yang memiliki hidup, dan kita sebagai manusia hanya harus jalanin aja. Jadi kok ya tahu-tahu aku harus ngurusin sesuatu di keluargaku yang nggak mudah juga, yang aku cerita di video kemarin bahwa this is the big thing ya, hal gede yang harus aku hadapin bersama keluarga aku sendiri. Dan Asril mendampingi aku melalui prosesnya, dan dia juga ikut lelah jadinya kan, tapi kita nggak pernah ngeluh gimana, kita cuman ya udah, ya Allah jalanin aja karena niatnya baik kok. Dan kerjaan ya nggak tahu kenapa, kan kita mau pergi tanggal 15 tuh ya teman-teman, kita mau pergi dari tanggal 15, tanggal 22 juga ada workshop. Jadi aku nggak mau, tadinya mau pulang balik tuh, pulang dulu ke Jakarta terus pergi lagi, tapi kayaknya bakal capek banget tuh kalau pulang balik begitu. Jadi kita mau lanjut tuh dari tanggal 15 sampai tanggal 23, 24 lah kita di Bandung. Tahu-tahu ya kerjaan yang banyak itu, tadinya deadline-nya tuh ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 25. Itu semuanya dibikin sama semesta ya. Aku sih percayanya ini ulahnya semesta. Dibikin jadi tanggal 16 deadline-nya semuanya. Jadi bisa bayangin kalau di dashboard aku, atau di dashboard itu kan daftar pekerjaan aku ya. Jadi semua kerjaan yang masuk itu masuknya ke dashboard, lalu satu-satu aku kerjain. Jadi bisa bayangin di dashboard aku tuh misalnya ada 10 film, itu 10-10-nya harus beres di tanggal 16. Jadi dalam waktu seminggu kurang itu aku benar-benar maraton ngerjain film, supaya ketika kita pergi itu, karena tanggal 15 kan pergi tanggal 15, berarti perjalanan dari Jakarta Bandung aja udah 2,5 jam. Kemudian nunggu check-in di hotel, taruh barangnya. Jadi aku merasa tanggal 15 itu aku hanya bisa kerja malam. Jadi udah kehilangan banyak, separuh hari gitu ya untuk traveling dan check-in hotel, ketemuin keluarga, makan siang gitu, itu udah nggak bisa kerja. Jadi waktu tuh bener-bener aku pepetin, kita selesain kalau bisa di tanggal 14, semua kerjaan beres di tanggal 14. Nah sambil kerja
sambil booking hotel. Jadi udah nih hotel yang rame-ramean itu, yang banyak itu sudah terbooking. Kita bayar dengan jumlah yang gede itu. Tapi, nah ini aku sebelum terusin nih, aku mau disclaimer. Kalau aku menyebutkan jumlah atau aku menyebutkan nominal atau apapun yang sifatnya secara materi besar, itu bukan maksud pamer atau apapun, tapi simply untuk memperlihatkan bahwa kalau Tuhan berkehendak, kita mampu gitu ya. Dan aku dari awal memiliki rezeki yang berlimpah itu, aku tidak pernah mengklaim bahwa ini hasil kerja keras aku. Hasil kerja keras aku paling cuman berapa persennya. Aku selalu merasa uang yang masuk dari pekerjaan-pekerjaan aku itu adalah semata-mata kemurah hatian semesta ke aku, kedermawanan Tuhan, karena gak masuk akal jumlahnya dengan tenaga yang keluar itu sangat gak sebanding gitu, sangat gak masuk akal lah. Nah jadi kita nih udah bayarnya hotel untuk 10 orang satu malam, dan itu jumlahnya gede banget, karena mereka juga menghitung per kepalanya kan untuk sarapannya, kemudian ada extra bed juga. Dan yaudah, aku sama Asril bilang bismillah ya. Oke, bismillah, kita bayar. Terus habis itu mau kemana nih, karena kita gak mau pulang kan, kita harus booking hotel lagi. Aku bilang udah cari Airbnb aja. Airbnb kan biasanya lebih murah. Nah terus ada Airbnb yang memang dulu sempat kita setujui bahwa ini kayaknya enak nih tempatnya nih, kita nanti next time ke Bandung kita coba kesini. Nah Asril bilang sama aku, kamu udah booking belum tempat yang itu? Aku bilang belum. Jadi itu anehnya, kalau sekarang aku ngeh ya, kalau aku gak keserk sama suatu tempat atau sama suatu acara, itu sampai menit terakhir aku gak akan konfirmasi atau booking tempat tersebut gitu. Jadi kalau aku kayak males-malesan gitu kan. Akhirnya Asril bilang, udah deh gue aja yang bookingin ya gitu, di tempat yang itu kan ya gitu. Aku cuma ngejawabnya iya itu sambil main HP gitu. Asril juga sensitif sekali sama hal-hal kayak gini. Dan pas dia mau bayar pakai kartu kredit, tinggal klik yes gitu ya. Tahu-tahu dia nengok ke aku, kok rasanya gak srek ya, dia bilang gitu. Terus kamu juga kayaknya rasanya kurang antusias ke situ. Masa sih? Aku malah bilang kayak gitu kan. Iya, kayaknya enggak deh. Terus aku bilang sama dia, kalau nggak kesana kita kemana gitu kan? Uangnya juga udah nggak ada nih gitu kan. Maksudnya udah, yang budget yang gede itu sudah masuk ke trip yang tadi. Coba deh kita lihat lagi yuk, cari hotel yang lain gitu. Udah nih teman-teman, nih dia nih kan ngadi-ngadinya semesta nih. Akhirnya aku cek, iseng aku buka tuh kan, Maison Pine. Jadi Maison Pine ini bukan di Bandung yang di Dago, di mananya enggak, dia di Kabupaten Padalarang ya masuknya. Dia pokoknya dia sebelum ke Bandung, dia di tol tuh dia ada belokan ke kanan kalau dia dari arah Jakarta. Di situ ada hotel namanya Maison Pine kan. Dulu aku pernah denger ini hotel dan gak pernah tertarik untuk ke sana. Mungkin emang gak ada keperluannya ya. Kan saudaranya Asril semuanya ada di Bandung Timur. Nah, terus aku lihat hotelnya kan, aku lihat kamarnya, terus aku iseng, Beb, aku panggil si Asril. Lihat deh, ini kayaknya enak ya. Terus dia lihat kolam renangnya, view semuanya. Jadi sekalian scanning gitu. Dia juga modelnya kayak gitu kan. Dia akan melihat fotonya, terus dia akan scanning. Scanning tuh artinya mencoba merasakan apa rasanya tinggal di situ. Sesimpel itu sih sebenarnya, bukan scanning energi yang mistis gitu. Enggak, dia ngebayangin apa rasanya tinggal di situ. Udah. Terus tinggal pilih kamar kan. Kamar ada deluxe segala macam. Nah, ini nih pas ngelihat kamar deluxe, rasanya enak ya gitu, bisa gitu.
Kalau kemudian di level yang selanjutnya, oh tapi ini nggak ada view-nya kan, view-nya tembok, mau ngapain gitu. Kemudian level selanjutnya, nah tapi pas kita klik di kamar suite, Mason Suite, itu rasanya napas aku ngerasa napas aku lega, lapang, dan ternyata dia juga. Terus kita lihat-lihatan kan, terus kita yang, lo lihat dong tuh harganya, kita kan akan stay di sini 4 malam karena acaranya masih tanggal 22 dan kita di sini 4 malam. Mau bayar pakai apa segitu? Aku bilang bisa, aku bilang kita hitung-hitung dari sekarang bisa dibayar, tapi bulan depan tuh kita harus ngirit, aku bilang gitu kan. Terus lihat-lihatan lagi, udah tuh kita tinggalin dulu kan, dia ngapain gitu, aku masak, terus aku balik lagi ke website itu, terus kita bertukar pikiran. Terus aku bilang, kamu siap nggak kalau bulan depan ngirit? Terus dia bilang, oke, aku udah buat keputusan, booking aja, kata dia gitu kan. Nah gitu, itu obrolan obrolan rumah tangga. Udah nih, booking nih, masukin gitu ya nomor kartu kreditnya, karena kan dia minta kartu kredit untuk deposit. Terus udah tinggal pencet klik. Pas pencet klik yes, wah itu rasanya teman-teman lapang banget, luar biasa. Energi di kos aku tuh kayak ringan banget. Terus aku yang masih lihat-lihatan, ini apa sih, kita nggak pernah ngerti ya sama caranya Tuhan gitu. Kita nggak punya uang sebenarnya untuk membayar suite pertama. Ada sih uang, tapi bukan maksud ya, kalau misalnya dipikir-pikir mending buat yang lain kan, atau buat ditabung gitu. Itu pertama. Yang kedua, logikanya manusia, aku traveling cuma berdua sama Asril, dan itu kamar 86 square meter, gede banget, ada living roomnya, ada kamar mandinya. Mau ngapain tinggal di situ, cuma berdua doang kan. Itu logikanya aku ya sebagai manusia. Kayak itu aja sih, maksudnya emang banyak banget apa duit lo sampai tinggal di suite gitu loh, pikiranku seperti itu kan. Tapi ya gitu, balik lagi, kita lebih percaya energi daripada pikiran. Jadi aku sama Asril ya udah bismillah aja ya Beb, ya bismillah, toh kita cuman ngikutin apa yang kita rasa di diri kita kan. Udah tuh ya, percaya buta sama kehendak semesta, percaya buta dengan energi yang terasa ketika membuat keputusan. Rasanya lapang, ringan, seakan-akan this is the good decision gitu. Rasanya damai, walaupun logika tuh yang what, harganya bisa DP-in sesuatu yang lain gitu kan. Udah nih, terjadilah kan, tripnya terjadi tanggal 15, main aja, heboh sama keluarga. Tanggal 16 gitu kan, masih di situ 1 hari lagi aku spend time sama keluarga, main. Ternyata tanggal 17-nya ketika aku harus pindah ke sini, udah tuh aku packing, jalan tuh dari Bandung ke sini. Tuh panas banget kan, karena Jakarta kan emang Jakarta lagi, dunia sedang panas. Kalau misalnya lagi musim kemarau kayak begini ya panas banget kan selama perjalanan. Dan aku nggak ngeh tuh, entah kenapa, mungkin ya itu ya, kena panas ya, capek banget. Nyampe di hotel, check in, jalan menuju kamarnya, dan kamarnya emang luar biasa gede banget. Nah ini kamarnya, ini cuman bagian dari living room aja yang arah ke balkon. Aku duduk di tengah-tengah, kurang lebih luasnya sama ke sana juga. Di sebelah sana kamar. Kalau teman-teman mau lihat kayak apa kamarnya, mungkin buka aja YouTube kali ya, Mason Suite namanya kamar ini, dan bisa lihat di website juga. Terus udah nih, aku sama Asri lihat-lihatan pas masuk kamar, aku bilang gila gede banget ya. Iya gede banget, serem nggak ya gitu kan. Tapi ternyata enggak. Dan udah settle down, taruh barang, beberes, mandi. And you know what? Badanku rasanya capek
capeknya luar biasa, capek banget sampai aku nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, aku jalan berapa langkah aja napasku udah pendek. Lalu aku bilang sama Asril, beb, aku kayaknya harus istirahat, kok capek banget ya badanku, napasku kok pendek banget gitu, kayak energi, kayak chi gue tuh, life force gue kayak tiris banget gitu. Nah tapi si Asril mukanya nggak panik. Biasanya kalau aku panik tapi Asril mukanya nggak panik, berarti dia ngerasa ini bukan sesuatu yang harus dibawa ke rumah sakit gitu kan. Jadi dia cuma bilang, ya udah kamu istirahat aja, aku di ruang tamu ya, maksudnya bukan di kamar. Jadi lucu gitu, aku ikutin badanku aja, maunya dia apa, oke maunya dia istirahat, nggak ngantuk, tapi dia mau rebahan. Terus aku gelapin kamarnya, nggak aku matiin sih lampunya, tapi aku redupin. Terus aku tutup semua tirainya sampai gelap, nggak ada matahari masuk. Pintunya aku tutup juga rapet. Asril di sini gitu kan, di luar kamar. Dan aku cuma rebahan aja, napas aja, rebahan aja. Dan jujur aku takut sebenarnya itu. Aku ngerasa, wah ini kenapa ya, sampai aku nggak pernah setepar ini, sampai begini banget gitu. Ya mungkin kegiatan sama keluarga itu heboh sekali. Aku kan nggak terbiasa bersama-sama orang full day yang bersembilan, dan main flying fox, kemudian berenang, makan malam, makan siang, makan pagi bareng-bareng. Itu aku nggak biasa kayak gitu. Dan hotel itu tuh rame banget sekeluarga, emang hotel keluarga jadi rame banget ya. Aku rasa badanku kaget kali. Udah, aku rebahan 2 jam mungkin ya, pelan-pelan sambil zikir untuk menenangkan diri juga, sambil ya nafas aja gitu, mempercayakan bahwa tubuh butuh waktu. Jadi pada saat itu aku benar-benar mundur dari banyak kemauan. Aku pengen langsung kerja, bukan kerja yang gimana ya, tapi kan ada pekerjaan-pekerjaan kayak jawab email ya, pengen langsung lihat komputer, pengen langsung pergi ke restoran atau ngeliat bagian-bagian hotel lain. Itu udah aku cancel itu semua dulu dari pikiranku. Kemauan akunya aku taruh dulu, aku izinkan tubuh aku untuk recover apapun itu. Karena kerasa ya kalau kita tenaganya belum ada, jalan ke kamar mandi aja aku ngos-ngosan, capek banget rasanya. Dah di situ tuh sambil rebahan aku sampai mikir gini, gila ya, struktur kamar ini segede gini tuh sangat cukup untuk aku recovering. Kalau kamar kosan aku nggak bisa, karena di situ semua kegiatan berpusat di situ. Aku masak di dalam situ, aku kerja di dalam situ. Jadi kalau istirahat pun aku nggak pernah bisa istirahat full. Dan luar biasa ya teman-teman, belakangan ini tuh aku selalu ngebatin, ya Allah pengen banget deh istirahat yang enak gitu, dimana nggak terdistraksi sama suara-suara dari luar, kemudian nggak terdistraksi sama kerjaan gitu. Ini tipe istirahat yang aku impikan. Diem aja di kamar, nggak main HP, nggak apa, hanya diem aja. Dan ternyata terkabul di sini dan ideal sekali, karena kamar ini tuh kedap semuanya. Jadi kalau pintu kamar ditutup, apapun yang Asril kerjakan di ruang TV ini, di ruang tamunya, nggak akan kedengeran. Ketika balkon itu ditutup, kegiatan rame-rame di luar langsung nggak ada suaranya. Jadi aku yang wow, jadi ini toh yang akan terjadi waktu aku sedang booking hotel dan perasaannya tuh lapang. Ternyata ya Allah tuh udah tahu aku butuh istirahat yang sama sekali gak keganggu sama suara, sama cahaya, sama apapun. Dan aku butuh ruangan yang besar, karena energi aku tuh gede. Jadi kalau misalnya istirahat di kamar yang kecil itu nggak cukup untuk recovering buat aku. Bahkan
Kalau aku lagi butuh sendiri aja, karena Asril kan sensitif ya, dia bisa ngerasain energi orang, apalagi energi istrinya sendiri. Dia bisa jalan di luar kamar kos, dia bisa bilang energi kamu tuh kerasa sampai garasi, sampai parkiran kos. Gitu, dia bisa ngerasain kayak gitu. Jadi disinilah aku sampai, ternyata ini bukan keputusan yang salah, ternyata ini bukan buang-buang duit. Ternyata emang aku dan mungkin juga Asril tuh butuh untuk stay di tempat yang seperti ini. Karena ya kita butuh gitu ya, kita butuh ada di tempat yang jauh dari pusat kegiatan kita, yang jauh dari orang-orang yang kenal sama kita, yang sometimes family, friends gitu, mereka juga punya ekspektasi banyak sama kita, dan ekspektasi itu terasa sama kita karena kita sensitif dengan energi. Pikiran mereka yang banyak harapan terhadap kita tuh terasa, dan itu sometimes memberatkan. Once in a while pergi dari semua itu rasanya sangat nyaman, sangat enak. Bahkan sesekalipun aku dan Asril tuh juga harus berjauhan. Kayak ya itu, ketika aku sedang butuh rehat, dia akan pergi. Di kosan juga seperti itu, ketika aku sedang butuh rehat, dia akan pergi. Dia nggak akan satu ruangan sama aku, nggak akan satu kamar, karena ya seperti itulah aku gitu, dan dia pun juga kayak gitu. Makanya juga kemarin karena butuh waktu untuk sendiri-sendiri juga, ya dia mau berenang, dia berenang, aku nge-gym gitu. Nanti setelahnya kita ketemu, dia atau jemput aku ke gym gitu. Dan satu hal lagi yang juga merupakan sinyal positif dari semesta, yaitu ketika aku baru datang di hotel ini, aku masuk lobinya itu muter lagu yang cuman aku tahu itu adalah That's My Song gitu. Itu lagu aku. Jadi ini adalah lagu spa yang aku suka banget dari zaman aku kerja ngantor dulu di kedutaan, which is itu umur aku baru 26, 25, 26 ya? Ya 26. Jadi bayangin, itu lagu udah lama aku dengar dan aku seneng sama lagu itu. Itu jadi satu album adalah spa, lagu-lagu spa Bali, pakai piano dan gending Bali. Aku punya CD-nya, waktu itu kan masih CD dan sekarang ada di Spotify. Itu hanya aku putar ketika aku sedang istirahat, sedang kerja yang stres banget di kantor, sedang istirahat, dan itu lagu yang sering aku putar ketika aku lagi punya agorafobia, yang lagi depresi berat, anxiety berat, itu sering banget aku putar. Dan waktu married sama Asril, lagu itu cuman aku putar ya bisa dalam hitungan jari lah, karena kan itu spesifik banget ya, bukan lagu yang mungkin dia nggak suka genre itu, aku nggak ngerti, jadi aku nggak pernah sering-sering muter lagu itu. Jadi itu, nah jadi waktu aku masuk itu, aku langsung wah ini kan lagu yang ini, dan aku bilang sama Asril, dengerin deh Beb, ingat nggak ini lagu Bali yang pernah aku putar. Oh iya ya, ini kan kamu suka muter ini ketika yoga di rumah gitu teman-teman. Jadi carilah itu ketika mau melakukan sesuatu gitu ya, carilah, kenalilah sinyal-sinyal badan. Apakah rasanya ringan, apakah terasa bikin kamu sesak napas, bikin perut kamu melilit, bikin kamu sedih, bikin berat di dada. Nah, kalau udah kayak gitu, jangan dilakukan. Meskipun otak tuh bilang, lakukan, itu kan keren, kamu nanti akan dikenal orang, atau lakukan, itu kan menurut norma masyarakat itu hal baik. But when your body says no, jangan lakukan. Karena tubuh itu gak bisa bohong. Pikiran bisa, pikiran dan perasaan masih bisa, apalagi pikiran ya. Pikiran itu udah pasti, itu jagonya bohong dia. Kita pun bisa dibully sama pikiran sendiri. Ya, kenali itu sinyal di tubuh, dan cari sign-sign di sekeliling kita. Tuhan tuh murah,
berkelimpahan sign-nya untuk kasih petunjuk. Kitanya aja kadang nggak mau lihat atau nggak bisa lihat. Dan again, sebelum aku tutup video ini, ada satu sign yang lucu juga dan unik menurut aku. Jadi waktu pagi pertama di hotel ini, kita main pingpong kan di lapangan. Ada itunya, ada jalur joggingnya, outdoor gitu. Jadi ada di dekat area pingpong itu ada pohon-pohon pinus. Bola aku kan jatuh. Pas aku ambil, aku bingung. Ini benda apa ya? Kok lucu gitu. Jadi kayak bentuknya tuh kayak kertas, malah kayak plastik karena kan masih berembun tuh. Jadi ada titik-titik air. Nah, di tengah-tengahnya itu ada kayak gambar love. Kecil, cuma segede kecil lah gitu, kayak kan bendanya sendiri kayak segede kuku. Nah, di tengahnya itu ada gambar love dan itu banyak berserakan. Dan aku seneng kayak gitu. Aku ngerasa semesta tuh lagi ngingetin aku bahwa aku dicintai. Karena to be honest, trip ini pun membawa kita sangat jauh dari comfort zone. Bersama keluarga itu sebenarnya membawa aku sama Asril keluar dari comfort zone, karena kita masing-masing juga punya beban sendiri terhadap keluarga masing-masing gitu. Jadi mendapatkan gambar love itu di mana-mana itu menyenangkan sekali. Dan ternyata ketika aku posting di Instagram pribadi aku tanya, ada yang tahu nggak sih ini apaan gitu. Ternyata itu adalah biji dari pohonan di sekitar situ yang kalau kena angin tuh dan dia akan kebuka, dan pas dia kebuka itu ya ada yang bentuknya kayak kertas dan gambarnya love. Itu lucu banget deh pokoknya gitu. Kenali pertanda-pertanda yang memang hadir dan hanya kamu yang tahu bahwa oh ini kan kayak aku tadi, kok ini kan lagu yang cuman aku yang tahu gitu, bahwa aku suka lagu ini. Atau waktu aku pertama kali kenal sama Asril, ini juga salah satu yang membuat aku yakin dia adalah jodoh yang tepat buat aku, adalah ketika sholat bareng, dia baca surat yang hanya papaku yang baca itu ketika papaku sholat sama aku. Atau waktu papaku hidup ya. Jadi papaku itu kan rajin sembahyang, rajin sholat. Dari kecil aku suka ngelihat dia bangun sholat tahajud, kemudian sholat subuh, dan ada satu surat yang selalu dia baca dan aku senang dengarnya. Dan itu adalah surat di Al-Quran yang mungkin itu surat pertama di Al-Quran yang aku hafal, saking seringnya dibacain sama papaku. Nah, ketika beliau sudah meninggal, kalau aku kangen aku akan baca itu waktu sholat. Nah, lucunya waktu Asril pertama kali sholat bareng-bareng sama aku waktu masih pacaran, itu adalah surat yang pertama kali dia baca buat aku. Jadi aku yang langsung wow gitu kan. Aku pernah sholat bareng sama mantan aku juga gak ada yang baca surat itu gitu kan. Itu. Dan pertanda-pertanda lainnya yang sangat spesifik, hanya kamu yang tahu. Bahkan orang terdekat kamu gak tahu bahwa itu adalah hal yang kamu suka, hal yang spesial buat kamu. Lagu, bacaan, kutipan-kutipan gitu kan, warna, wangi parfum, hal-hal yang istimewa kesukaan kamu, dia hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Jadi ketika itu hadir, yakinilah bahwa itu pertanda dari semesta bahwa kamu gak sendirian. Kamu terus-terusan diawasi, dijaga, dibimbing. Cari pertanda-pertanda itu, dan pertanda itu biasanya akan nongol ketika kita melakukan hal yang benar, walaupun sulit, tapi itu sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Itu aja. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan dalam berucap, kalau gak konsisten. Have a good day. Ini masih jam 8. Semoga hari ini menyenangkan teman-teman. Yakinlah Allah itu
Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, dan semesta ini, alam di sekitar kita, itu yang akan menyampaikan cinta itu kepada kita. Cintanya Tuhan itu bisa dilihat di sekeliling kita, dari orang-orang, dari lingkungan, dari alam, bahkan dari pasangan sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri. Dadah.